Oke, selamat malam saudara. Selamat malam. Ya, bisa perkenalan diri dulu saudara? Oke, nama saya Teguh Winarno. Saya pegawai di Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, wilayah 4 Pekalongan. Dan wilayah kerja di Kendal, Pekalongan, dan Batang. Oke. Sebelumnya, mohon maaf, ini ada informasi berita tentang dugaan pelanggaran dan ketidaktransparan proyek Bronjong Dam di Desa Tedunan Gringsing Batang. Apakah Bapak sudah membacanya? Ya, saya sudah membaca berita tersebut. Ya, ini ditulis oleh Sinar Pantura TV dengan lokasi Batang, betul ya Pak ya? Betul, ya. Ya, di paragraf pertama ini berbunyi pembangunan Bronjong Dam penahan tanah di Desa Tedunan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang yang bersumber dari dana hibah tahun anggaran 2024 senilai 220 juta rupiah diduga melanggar aturan dan menimbulkan keresahan di kalangan kelompok tani penerima manfaat. Sampai di sini dulu, apakah ada statement bentuk sanggahan atau dukungan atau keterangan dari pihak yang bersangkutan yang mungkin di paragraf bawahnya itu nanti akan disebut seperti yang saya baca sebelumnya. Ada sanggahan nggak Pak? Dari paragraf pertama dulu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kaitan dengan kegiatan pembuatan dam penahan di Desa Tedunan itu memang betul ada tahun 2024. Kalau terkait dengan besarnya anggaran, mohon maaf saya tidak begitu hafal ya. Ini saya perlu membuka dokumen lagi. Tapi bahwa di situ ada, ya. Nah, kalau terkait dengan apakah itu menimbulkan keresahan di kelompok masyarakat, itu sependek yang pernah saya ketahui, itu mereka justru berterima kasih dan adanya kegiatan itu. Karena apa? Karena di situ masyarakat terbantu. Pertama, yang berkaitan langsung dengan masyarakat adalah mereka mendapatkan pekerjaan dari situ. Jadi ada upah yang mereka terima. Karena kita lakukan ini dengan metode swakelola. Semua kegiatan yang berkaitan dengan disediakan oleh masyarakat itu bisa dikerjakan oleh masyarakat. Kemudian dari sisi lingkungan itu juga masyarakat merasa terbantu karena dengan adanya dam penahan tersebut, maka tingkat erosi yang di alur itu akan berkurang. Baik, ini untuk paragraf selanjutnya ya. Mungkin nanti akan kita bahas satu persatu supaya lebih gamblang. Ya, proyek yang berada di bawah kegiatan rehabilitasi luar kawasan hutan negara melalui subkegiatan penerapan teknik konservasi tanah, air, hutan, dan lahan ini dilaksanakan oleh kelompok tani sumber rezeki. Namun sejumlah kejanggalan muncul terkait pengelolaan anggaran dan mekanisme pelaksanaan di lapangan. Menurut tanggapan Bapak seperti apa? Terkait dengan kelompok taninya, oke, sumber rezeki. Kemudian kalau dikaitkan dengan pengelolaan anggaran dan mekanisme pelaksanaan di lapangan itu kok janggal, itu saya keberatan dengan statement itu. Jadi kami melaksanakan kegiatan ini sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di instansi pemerintah. Kami melaksanakan kegiatan ini dengan swakelola dan itu diatur juga dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 12 tahun 2021 tentang yang di situ mengatur swakelola. Kita melaksanakan swakelola dengan tipe 4 dan itu juga sesuai dengan anggaran yang ada di kami dan rencana pengadaan barang jasa yang ada di kami sesuai aturan pemerintah tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Mungkin itu tanggapan dari kami. Ya, apakah benar gambar yang tertera di situ adalah proyek terkait, Pak? Kalau gambar, aku tak ndelok di sini kelihatannya mungkin iya, tapi saya perlu melihat dokumen yang lebih jelas ya, karena ini kan kelihatannya sudah diperkecil jadi nggak terlihat jelas. Ya, di situ ada caption dugaan pelanggaran dan ketidaktransparan proyek Bronjong Dam di Desa Tedunan Gringsing Batang. Kita tidak usah membahas captionnya ya.
Dari penuturan Kun, salah satu pengurus kelompok tani, diketahui bahwa kelompok tani hanya menerima dana sebesar 100 juta dari total anggaran. Sementara sisanya sebesar 120 juta dikelola langsung oleh cabang Dinas Kehutanan CDK di Kota Pekalongan. Silakan ditanggapi Pak untuk paragraf yang satu ini. Oke, terima kasih. Kaitan kembali tadi saya sampaikan di awal, kalau anggaran totalnya saya perlu membuka dokumen lagi. Saya tidak begitu hafal daripada saya berstatement tapi ternyata tidak sesuai. Nanti bila diperlukan bisa kita buka kembali. Kaitan dengan dana yang diterima oleh masyarakat tidak seluruhnya sesuai dengan anggaran. Jadi mekanisme seperti ini. Dari anggaran itu memang ada yang diswakelolakan, itu berupa barang-barang yang bisa disediakan oleh kelompok tani. Di situ misalkan ada batu, ada hijau, ada tenaga kerja. Nah, ada juga pos kegiatan anggaran yang memang tidak dikelola oleh CDK, tapi dibantu oleh CDK dalam pengadaannya. Karena itu barang itu berupa barang pabrikan, dalam hal ini berupa bronjong. Nah, sebagai instansi pemerintah kita tunduk kepada proses pengadaan barang jasa pemerintah yang ada aturannya. Dan kita juga di situ harus memenuhi bahwa bronjong tersebut harus mempunyai standar SNI dan juga kandungan komponen dalam negeri TKDN itu minimal 25% dan BMP 15%. Nah, itu sesuai dan diatur juga di Pergubnya, Pergub 21 tadi yang saya sampaikan. Itu di situ disebutkan bahwa ketika untuk lebih efektifnya jika masyarakat itu kesulitan daripada masyarakat kesulitan, maka pengadaan seperti itu bisa dilaksanakan oleh instansi pemberi kegiatan swakelola. Seperti itu. Ya, di situ tertulis kalimat langsung dari Kun, kami hanya menerima 40% dari anggaran dan harus menggunakan modal sendiri untuk belanja batu serta membayar tenaga kerja. Sedangkan pengadaan kawat bronjong dan pelaporan SPJ serta LPJ diurus langsung oleh pihak dinas. Ujar Kun saat diwawancarai tim media hari Senin tertanggal 28 bulan 4 tahun 2025. Apakah benar seperti itu, Pak? Tidak benar. Jadi dari anggaran yang untuk pembuatan bronjong, pembuatan dan penahan di Desa Tadunan itu memang seperti tadi saya sampaikan ada pos yang diswakelola oleh kelompok masyarakat dan ada pos kegiatan untuk pengadaan barang yang itu dibantu oleh CDK. Nah, 40% ini yang disampaikan itu berkaitan dengan pemberian uang muka. Jadi dalam pelaksanaan swakelola tipe 4 itu ada pemberian uang muka maksimal 40%. Nah, itu sudah kita sampaikan dan kita sosialisasikan kepada kelompok jauh hari sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Nah, 40% itu uang muka, iya. Nah, uang muka dalam Pergub itu disebutkan uang muka maksimal 40%, kemudian bisa diberikan lagi termin berikutnya, maksimal 2 termin berikutnya, itu untuk menyelesaikan kegiatan 100%. Nah, dalam kegiatan 100% itu dibayarkan dengan sepenuhnya ketika nanti kelompok masyarakat sudah memberikan laporan berupa SPJ, laporan pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan kegiatan. Nah, itu dari awal kami dari CDK 4 ini sudah mensosialisasikan kepada masyarakat maupun kelompok dan juga kita sudah berkoordinasi dengan desa, menginformasikan kepada desa tentang mekanisme tersebut dan kelompok tidak keberatan dengan itu. Dalam pelaksanaan kegiatan di Tedunan itu kita memberikan uang muka 40% maksimal sesuai yang ada di Pergub. Kemudian kalau itu digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% betul, tapi segera setelah kami melakukan pemeriksaan pekerjaan sesuai dengan spek yang ada dan
kelompok sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu, maka diberikan sisanya yang 160%, sehingga 100% dibayar kepada kelompok. Seperti itu ya. Tidak ada pemotongan sedikit pun untuk tenaga kerja ataupun apa. Jadi kita bayarkan sesuai dengan SPC yang diberikan oleh kelompok dan telah kita periksa kebenarannya. Ya, dan selama ini pelaksanaannya pun masih sesuai dengan regulasi yang ada. Sesuai dengan regulasi yang ada. Baik. Nanti bersama-sama kita bisa share ya untuk undang-undang tersebut agar bisa dibaca bersama. Silakan, karena itu peraturan itu digunakan untuk dipahami dan dilaksanakan bersama. Baik, ini ada keterangan lain dari Ketua Kelompok Tani Sumber Rezeki, Iliono, mengakui ketidaktahuannya mengenai detail anggaran dan papan proyek. Ia juga menyebutkan bahwa Kelompok Tani Sumber Rezeki sebenarnya belum memiliki badan hukum, sehingga menggunakan nama Kelompok Tani Rezeki Agung untuk menerima hibah dengan dasar surat keterangan dari desa. Apakah benar? Pertama, kaitan dengan nama kelompok, kelompok Sumber Rezeki dan Rezeki Agung itu sangat tidak benar bahwa kita menggunakan kelompok Sumber Rezeki, betul, karena nama ketua kelompoknya Iliono juga kelihatannya bukan, namanya bukan itu, bukan Iliono. Kemudian kaitan dengan badan hukum, jadi kelompok tani itu kan bukan kelompok tani, bukan badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi ketentuan di badan hukum itu sudah tidak berlaku. Jadi yang berlaku adalah bahwa kelompok itu sudah terregister, ya, itu kita sudah bisa buktikan bahwa itu kelompok itu berregister, terdaftar lah. Dan dibuktikan juga dengan adanya surat keterangan dari kepala desa. Di situ dalam pelaksanaan swakelola itu nanti kelompok tani penerima kegiatan itu harus membuat, ada 3 tim, ada tim perencana, ada tim pelaksana, ada tim pengawas, dan itu diketahui semuanya oleh kelompok tani dan kepala desa. Memang sepengetahuan kepala desa, iya. Seperti itu ya. Ya. Ini masih ada keterangan lain yang masih harus kita cermati lagi. Mohon waktunya sedikit ya. Di sisi lain, Irawan, pendamping teknis dari CDK sekaligus penanggung jawab kegiatan, menjelaskan bahwa proyek tersebut menerapkan sistem swakelola tipe keempat, di mana 60% kegiatan dikelola oleh dinas dan 40% oleh kelompok tani. Apakah pernyataan ini ada yang salah? Saya ingin meluruskan kaitan dengan pernyataan 60% kegiatan dikelola oleh dinas dan 40% oleh kelompok tani. Kembali pada yang sudah saya sampaikan tadi, untuk kaitan dengan jumlah rupiah nanti bisa diperdalam lebih lanjut, karena saya perlu nggak hafal angka-angkanya. Bahwa 40% itu tadi saya sampaikan itu merupakan uang muka. Itu 60% itu dibiarkan pada kelompok tani setelah SPJ-nya, kelompok tani menyerahkan laporan dan pertanggungjawaban dana. Jadi apa yang kami cantumkan di kontrak swakelola antara CDK dengan kelompok tani itu kita bayarkan 100% sesuai dengan apa yang ada di kontrak dan yang di SPJ-kan. Begitu. Baik. Sejauh ini apa benar Bapak mengetahui bahwa Pak Irawan telah memberikan statement seperti yang tertulis di situ dalam bentuk kalimat langsung itu? Kalau kalimat langsungnya menurut saya tidak seperti ini bunyinya. Kalau di swakelola tipe keempat memang betul itu yang dilaksanakan, swakelola tipe 4, tapi kalau dengan persentase ini kok saya tidak begitu yakin dengan statement langsung seperti itu. Jadi ini menurut saya ada interpretasi yang kurang pas kaitan persentase tersebut. Baik, coba kita baca ya kalimat langsung dari Pak Irawan ya. Kami bantu pengadaan barang-barang dengan spesifikasi tertentu, seperti kawat bronjong yang harus memenuhi syarat TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Jadi harus berdasar dari
komponen dalam negerinya ya, jadi melibatkan eh, apa ya, produksi dalam negeri ya, intinya seperti itu ya. Ya, Jadi tidak disarankan atau tidak dibolehkan untuk menggunakan barang-barang yang cenderung impor seperti itu mungkin ya. 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 Terus sosialisasi setelah dilakukan dan dana yang masuk ke rekening kelompok digunakan untuk pembelian batu dan honor tenaga kerja. Di sini tertulis HOK. Ini Bapak Irawan memberikan statement seperti ini dari pihak kantor, apakah membenarkan atau mengetahui atau sudah mengkonfirmasi ke Pak Irawan sendiri atau belum? Kalau konfirmasi langsung belum, tapi secara intinya kami dapat menyampaikan seperti ini. Jadi bronjong itu kan barang-barang yang dibuat pabrikan. Kami memang bronjong itu kita memang membeli barang pabrikan dan di situ harus dibuktikan dan adanya sertifikat TKDN yang dikeluarkan oleh pabrik dan SNI. Jadi sesuai dengan aturannya. Jadi memang betul pengadaan itu dilakukan oleh CDK dalam hal ini memang karena kami melihat itu akan lebih efektif dan sangat membantu kelompok. Karena kami sesuai aturannya tidak akan menerima barang jika tidak sesuai dengan tidak mempunyai kandungan TKDN yang sesuai dengan aturan 25% minimal. Nah, rekening untuk yang diberikan ke kelompok, diterima oleh kelompok itu memang sebagian besar itu hampir semuanya itu untuk pengadaan batu dan honor tenaga kerja. Jadi tenaga kerja, kenapa kami milih swakelola itu harapannya adalah memang bisa memberikan dampak yang bagus kepada masyarakat dan swakelola maka masyarakat itu akan merasa memiliki ya, sehingga di situ harapan berikutnya adalah masyarakat akan ikut memelihara bangunan itu sesuai karena itu mereka menerima manfaatnya lebih banyak lah. Mungkin begitu. Ya, jadi mungkin itu ya yang perlu diluruskan ya Pak ya. Jadi sebelumnya apakah pernah ada komunikasi, maksud saya detail dari sosialisasinya seperti apa, ataukah CDK pernah memberikan advice atau saran kepada calon penerima program ini atau seperti apa? CDK selalu memberikan pendampingan kepada kelompok, baik yang dilakukan oleh kantor, dari petugas teknis, Mas Irawan dan teman-teman, juga dilakukan oleh teman-teman kami di lapangan, para penyuluh kehutanan. Itu mereka selalu mendampingi kelompok ketika bekerja. Nah, kaitannya dengan advice tadi. Jadi sesuai aturan yang kita sampaikan dalam sosial dan kita sampaikan pada sosialisasi bahwa mekanisme pembayarannya adalah nanti kita memberikan uang muka 40% itu sebagai modal awal bagi kelompok untuk melaksanakan pekerjaan dan kemudian 60% sisanya akan dibayarkan kepada kelompok setelah pekerjaan selesai 100% dan kelompok sudah menyampaikan laporan penggunaan dana dan laporan pelaksanaan kegiatan. Itu sudah kami lakukan dan karena dengan uang muka 40% itu kelompok harus bisa menyelesaikan pekerjaan 100% fisik, maka dari CDK sudah menyampaikan saran, memberikan saran, masukan bahwa untuk apa sih 40% itu, bagaimana biar itu bisa berjalan tanpa merugikan kelompok, bagaimana agar semuanya bisa berjalan dengan sesuai dengan target waktu yang ada. Karena pembangunan dan penahan itu kita di samping faktor teknis, kita juga ada faktor non teknisnya, yaitu kita harus berusaha agar sebelum musim penghujan datang itu pekerjaan sudah selesai. Mungkin seperti itu. Jadi dari CDK itu sudah melakukan pendampingan diperlukan untuk agar sekelompok itu bisa melaksanakan dengan baik dan benar. Jadi untuk mempertegas lagi ya Pak ya, mohon maaf, di keterangan ini Bapak berbicara atas jabatan Bapak dengan kompetensi dan kapasitas untuk menjawab. Bisa dijelaskan Pak untuk tugas pokok dan fungsi Bapak di CDK 4
cabang wilayah Pekalongan ini, Pak? Jadi kebetulan saya di kantor ini berposisi sebagai Kasubag TU. Jadi menurut saya punya kompetensi untuk menjawab ini dan juga untuk meluruskan berita yang kurang pas untuk interpretasinya. Dia ada interpretasi yang perlu diluruskan. Jadi Bapak bisa mempertanggungjawabkan dari setiap statement yang Bapak sampaikan ya? Bisa. Baik. Ada 2 paragraf terakhir. Terkait ketiadaan papan proyek atau prasasti, Irawan berdalih bahwa dana tersebut lebih baik dialihkan untuk membayar HOK daripada membuat papan proyek yang hanya bersifat simbolis. Apakah benar? Kalau kaitan dengan papan proyek itu memang di RAP kami tidak berbunyi. Di situ ada papan nama dan sependek yang kami ketahui itu tidak ada ketentuan harus ada papan nama. Karena tidak ada adanya keterbatasan anggaran juga. Nah, yang disampaikan Pak Irawan itu ada benarnya bahwa daripada kita mengalokasikan anggaran untuk pembuatan papan nama, alangkah lebih baik ketika daripada tenaga kerjanya kurang, kita berikan untuk alokasi untuk tenaga kerja, sehingga manfaat dari anggaran yang ada dari pemerintah itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk nyata, daripada hanya sekedar untuk simbolis papan nama. Itu memang tidak ada anggaran untuk papan nama, iya. Baik. Namun dari seluruh pelaksanaan proyek ini berbunyi lagi ya di teksnya itu, tampak jelas adanya kekurangan dalam hal transparansi. Namun dari seluruh pelaksanaan proyek ini tampak jelas adanya kekurangan dalam hal transparansi. Ini yang nulis siapa saya nggak tahu ya, apakah ini statementnya warga atau statementnya jurnalis yang merupakan opini, saya tidak tahu, tapi tidak ada keterangan siapa yang mengeluarkan kata-kata itu ya Pak ya. Ya. Nah, jadi menuding tampak jelas, berarti sifatnya lebih dari dugaan ya, tudingan ya, lebih ke tudingan ya. Bagaimana menurut tanggapan Bapak dengan kalimat itu? Kalau kaitan dengan tudingan lah, pada tudingan tidak ada transparansi dan keterbukaan informasi pada publik. Ini kami berkeberatan dengan statement itu, karena kegiatan ini dilakukan kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bekerja di situ, juga masyarakat sekitar situ. Kami juga sudah berkomunikasi, berkoordinasi, berkolaborasi dengan pemerintah desa dan juga kelompok tani yang ada. Para pihak itu sudah kita tembusi, sehingga kalau diduga tidak transparan, tidak terbuka, itu kami keberatan dan statement tersebut. Dan berita acara rapatnya ada Pak? Itu perlu saya cek lagi, kelihatannya ada. Dokumentasinya ada yang jelas ya? Ada dokumentasi. Dan itu diketahui langsung sama pejabat daerah atau pejabat desa setempat ya? Iya. Jadi tudingan ketidaktransparan ini menurut Bapak sudah gugur ya? Gugur dengan sendirinya. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Apakah ada seseorang yang datang untuk mengklarifikasi ke pihak CDK 4 ke kantor Pak? Setelah berita turun, itu belum ada satupun yang datang ke kantor. Menghubungi mungkin lewat telepon? Belum, nggak ada. Sebelumnya Bapak tahu berita ini dari mana? Kebetulan ada dari rekan kami yang membagikan melalui WA. Jadi kami juga belum membaca membuka resmi sebelum ada informasi ini. Jadi kami di CDK itu hanya memperoleh informasi via WA yang beredar, yang di-share dari salah seorang pegawai kami. Jadi sepengetahuan Bapak selama ini, hubungan CDK dengan pemerintah desa setempat baik? Baik-baik saja. Dan tidak ada keberatan sedikit pun dari pihak desa? Tidak ada. Oke, jadi mungkin ada sedikit yang perlu disampaikan atau diluruskan dari paragraf terakhir ini? Yang perlu kami sampaikan kaitan dengan paragraf terakhir tadi, bahwa terkait dengan transparansi, kami sudah transparan dengan kelompoknya, kami juga sudah transparan dengan pemerintah desa, dengan bahwa
Saya yakin kelompok tani dengan tadi saya sampaikan uang muka 40% untuk menyelesaikan 100% itu pasti akan ada komunikasi di tingkat lapangan. Di tingkat tapak mereka akan berkomunikasi dengan pemerintah desa, dengan mungkin BUMDes, mungkin dengan siapapun yang ada di desa yang bisa support untuk itu. Barangkali kelompok punya kekurangan. Jadi terutama juga dengan anggota kelompok yang pasti sudah sangat terbuka. Karena kita sudah menyampaikan secara gamblang dan kontrak swakelola itu juga sudah ditandatangani oleh kelompok dengan sepengetahuan desa. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Apakah nanti lain waktu saya bisa meminta seberkas gambar sekilas tentang kontrak tersebut, Pak? Bisa, nanti bisa kita sampaikan kepada bila diperlukan. Baik, sejauh ini mungkin ini dulu yang perlu kita kaji, atau mungkin ada yang perlu ditambahkan untuk pihak redaksional dari Sinar Pantura ini, Pak? Yang ingin saya sampaikan, kami berharap kita masing-masing saling menghormati. Mudah-mudahan ke depan itu kalau sebelum ini dirilis kita bisa saling koreksi dulu lah, meminta klarifikasi dulu sebelum nanti rilis secara resminya. Mungkin seperti itu yang saya harapkan. Baik, apakah cukup untuk interview saat ini? Cukup. Ya, bolehkah saya membagikan sebagian atau sepenuhnya dari informasi ini dengan kaidah jurnalistik yang sebagaimana mestinya, baik itu dalam bentuk teks, audio maupun visual dari wawancara ini, Pak? Silahkan. Jadi ini sekaligus sebagai klarifikasi dari kami mungkin untuk atas berita yang sudah muncul di media yang lain. Baik, saya Handonowari dari Info Kota Online mengucapkan banyak terima kasih atas wawancara ini dan waktunya. Semoga kedepannya kita bisa terus bersinergi, Pak. Oke, terima kasih atas klarifikasi dari Info Kota Online. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai